Afnidar Halawa, saya Prodi Pariwisata dari kampus YKN Tarutung. Hari ini saya akan melakukan observasi bagaimana kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan wisatawan, baik itu wisatawan asing dan wisatawan lokal yang mengunjungi tempat wisata. Dan tempat wisata yang saya pilih adalah Museum Pusaka Nias. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Ibu Yulia KS ITB. Museum Pusaka Nias dikelola oleh Yayasan Pusaka Nias yang bersifat sosial dan nirlaba. Yayasan Pusaka Nias didirikan oleh Pastor Johannes Hammerle yang telah bekerja di Nias sejak tahun 1971. Selama bekerja di daerah terpencil di Nias, ia menjadi sangat tertarik pada bahasa, budaya, dan sejarah Nias. Dia juga menyadari bahwa karena kemiskinan dan kurangnya pendidikan, budaya yang unik ini akan menghilang sangat cepat. Dia mulai mengumpulkan artefak, sejarah, dan budaya untuk dilestarikan demi masa depan. Cita-citanya adalah untuk melestarikan benda-benda ini bagi masyarakat Nias, agar artefak penting ini terhindar dari kehancuran atau keluar dari Pulau Nias. Museum Pusaka Nias beralamat di Jalan Sudarso nomor 134A, Kota Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara. Saat mengunjungi Museum Pusaka Nias, kita juga dapat menyambangi objek wisata tepi pantai yang tidak jauh dari museum. Kita juga dapat melihat koleksi binatang langka dan tanaman khas Nias atau menginap di rumah adat Nias yang memang dapat disewa di tempat ini. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para wisatawan saat ke tempat wisata. Yang pertama adalah berekreasi. Selain untuk mengenal adat budaya istiadat Pulau Nias di Museum Pusaka Nias, kita juga dapat menikmati keindahan alam yang ada di lokasi museum ini. Kita bisa menikmati keindahan pantai, bersantai di pondok-pondok, di bawah pohon rindang yang sangat sejuk. 2. Melihat macam-macam binatang di mini zoo. Di mini zoo ini, kita bisa melihat hewan-hewan yang dipelihara dalam kandang-kandang terpisah. Beberapa di antaranya adalah nago atau kijang, lausi atau kancil, dan magiau dane atau sejenis beo, buaya, kera, musang, kura-kura, landak, burung bangau, serta beberapa jenis burung lainnya. Yang ketiga adalah menikmati keindahan sunrise. Di pagi hari, para wisatawan dapat menikmati keindahan sunrise atau fenomena matahari terbit di dermaga-dermaga yang ada di sekitar pantai. Yang keempat adalah belajar tentang budaya, adat istiadat, dan benda-benda bersejarah Pulau Nias di Museum Pusaka Nias. Museum Pusaka Nias terdiri dari 5 paviliun yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Paviliun pertama menyimpan beragam artefak mulai dari kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat hingga sisi religius. Artefak tersebut menampilkan dimensi kehidupan masyarakat Nias yang agung, terhormat, dan tegas. Paviliun kedua berisi peninggalan alat kehidupan seperti perhiasan, alat dapur, serta peralatan perjamuan yang terbuat dari kayu, batu, dan keramik. Di sini tersimpan pula ragam bentuk peti jenazah dan peralatan yang dipakai dalam ritual religi kuno. Paviliun 3 menyimpan alat keseharian suku-suku di Pulau Nias, mulai dari tempat tinggal, peralatan, dan teknologi rumah tangga, kesenian, pertanian, pertukangan, hingga peralatan berburu. Paviliun 4, kita dapat melihat serangkaian batu pilihan yang dianggap hidup dan bisa berbicara pada generasi saat ini tentang leluhurnya. Dan paviliun kelima menjadi ruang pameran temporer ceramah audiovisual ataupun untuk ruang diskusi pendidikan. Itulah beberapa pemaparan dari saya tentang kebiasaan-kebiasaan dan keunikan-keunikan
Museum Pusaka Nias. Kiranya hal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya minta maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ingin berterima kasih dan terimalah salam saya dari Bahasa Nias. Ya ahohu.